Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Pak. Semangat kali, Pak. Iya, Pak. Hari ini. Karena Bapak apa? Nah, sebelum kita belajar yang buat ibadah, Bapak unjuk ya. Ya, Pak. Mikael sama Edisa. Sebelum kita mulai pelajaran kita bernyanyi. Bangkit, serukan nama Yesus. 1, 2, 3 ya. Bangkit, serukan nama Yesus. Mari maju, nyatakan kuasanya. Kita buat Yesus kemuliaan. Satukan hati kita bersatu dalam doa. Segala puji syukur Tuhan kepada Tuhan berkat ini. Pagi kita saat ini dari kami sebentar Tuhan kami akan mendengar dan membelajarkan hari ini. Lakukan dari kami sedangkan dapat mendengarkan serta melakukannya dalam kehidupan kami. Guru yang mengajari kami kau berkati juga Tuhan. Aktivitas kami sendiri kami selalu datang kasih Tuhan. Hanya di doa kami dan nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Makasih Nisa, Mikael. Ya Pak. Nah, anak-anak, materi kita pada pagi hari ini yaitu Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Apa anak-anak? Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Nah, di sini ada siapa yang bawa Alkitab anak-anak? Di sini kita buka dari Matius 26 ayat 47 sampai ayat ke-50. Bentar Pak. Matius berapa Pak? Matius 26 ayat 47 sampai 50. Bentar ya Pak. 47 sampai 47 sampai berapa Pak? Ayat 50. Sudah dapat anak-anak? Sudah Pak. Mari kita baca bersama-sama. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari dua murid itu, dan bersama-sama dia rombongan dan Disuruh oleh kepala jiwa-jiwa bangsa Yahudi, orang yang menyerahkan. Bapak akan menceritakan Yesus ketika Yesus disalibkan. Ringkasan Alkitab ini yaitu Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Pada malam setelah ia berdoa dengan sangat sedih dan penuh pergumulan, Yudas salah satu muridnya datang bersama prajurit dan pemuka agama untuk menyerahkan Yesus dengan sebuah ciuman. Setelah ditangkap, Yesus dibawa menghadap mahkamah agama. Para imam berusaha mencari tuduhan palsu untuk menghukumnya, tetapi tidak menemukan kesalahan apapun. Yesus tetap diam dan tidak membela diri, menunjukkan ketaatannya pada rencana Allah. Yesus kemudian dibawa ke hadapan Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Pilatus menyadari bahwa Yesus tidak bersalah, namun desakan massa begitu kuat sehingga Pilatus akhirnya menyerahkan Yesus untuk disalibkan dan membiarkan Barabas, seorang penjahat, dibebaskan. Para prajurit mengolok-olok Yesus. Mereka mengenakan jubah ungu padanya, menaruh mahkota duri di kepalanya, memukulnya dan mengejeknya. Salam hai Raja orang Yahudi. Setelah itu Yesus dipaksa memikul salibnya sendiri menuju bukit Golgota. Di Golgota, tangan dan kaki Yesus dipakukan di kayu salib. Ia digantung di antara dua penjahat. Sementara orang banyak mengejek, Yesus tetap berdoa.
Ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Nah anak-anak, dari cerita Bapak tersebut, di sini ada gambar penangkapan Yesus ketika Yesus ditangkap di tangan Getsemani. Dan juga ada gambar proses penyaliban Yesus bergantung di kayu salib. Dan setelah itu ada gambar Tuhan Yesus di sini kematiannya. Yesus meninggal setelah menanggung penderitaan besar. Di sini makna penting penyaliban Yesus. Penyaliban Yesus adalah pengorbanan besar untuk menyelamatkan kita. Ia menunjukkan kasih dan memberi harapan baru bagi semua orang. Ia mengajarkan kita tentang arti pentingnya cinta dan pengorbanan. Nah, Bapak mau bertanya nih, makna kebangkitan Yesus bagi kita itu apa, anak-anak? Selamat pagi, Pak. David, Makna kehidupan Yesus, Pak. ya. Kebaikan, Pak. Nah, kebangkitan Yesus adalah sinyal harapan baru bagi semua orang. Dia mengajarkan kita bahwa meski ada kesedihan, akan selalu ada sukacita dan kehidupan yang baru bagi setiap orang. Nah, anak-anak, di sini Bapak ada 3 gambar. Bapak unjuk dulu 3 orang memegang ini. Denisa, Mikael dan David. Ada sini. Menempelkan ini. Pak. Menempelkan ini. Apa? Pak, kok kita mau gitu Pak? Belum gini sampai cewek. Bisa. Video. Nah, Ini biasa. ini gambar saya. Itu Pak, gambar lo. Lope. Dia mana nih, Pak? Ini ditempelkan dulu di kawan bersama. Bapak nanti akan membagikan 3 kertas origami. Kalian akan mencatatkan lambang-lambang dari gambar tersebut. Tunjukkan dulu gambar-gambar itu. Udah, Pak. Sabar ya. Ini teman-teman gambar-gambar yang Sudah dilihat anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Silakan tempel anak-anak ke papan tulis. Iya, Bapak. Tuh. Pak. Pak. Lama kali si David, Pak. Coba dia lama. Sempat Tidak terus. boleh gitu Mikael. Siap saja, David. Nah, Bapak akan bagikan 3 kelompok. Dari gambar yang ketiga ini kalian akan menuliskan contoh salib dan hati dan cahaya terang. Ini melambangkan apa? Iya, Mengerti Pak. anak-anak? Mengerti, Pak. Mengerti. Kelompok yang Pak. pertama Bapak unjuk. Aku gambar cinta aja, Pak. Kelompok pertama cinta ya, Pak. Kami ya, Pak. David sama Fetty, kelompok dari salib, dan Mikael dan Bancin hati. Apa bedanya, Pak? Udah, Pak. Sudah Pak. Udah, Pak. Sudah. Tunggu baca dulu. Kalian tadi gimana? Ya kasih salib, Salib Pak. Pak. Artinya Ya kasih. kasih. Ya tepekan. Pasti salib itu ya. Kok ditutupi? Oke.
Alkisah yaitu cerita Hidup baru dalam Yesus. Kami Pak, kami dari kelompok hati menggambarkan pengampunan. Marilah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Oke, kita semakin sudah. Main-main kalian di depan itu ya. Nah, kalian sudah mengerti kan anak-anak soal tentang materi kita hari ini, Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Nah, Bapak akan membacakan kesimpulan kita, yaitu Yesus disalib, mati dan bangkit karena Ia sangat mengasihi semua manusia. Pengorbanannya di kayu salib menunjukkan kasih yang besar dan memberikan pengampunan bagi dosa-dosa kita. Ketika Yesus bangkit pada hari ketiga, Ia mengalahkan kuasa kematian dan membawa harapan baru bagi semua orang yang percaya kepadanya. Nah, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah memberikan kami kesehatan Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami sudah selesai Tuhan belajar Tuhan. Aktivitas yang berikanlah kepada murid-murid kami ini Tuhan. Ketaatan Tuhan supaya mereka dapat memahami pelajaran Tuhan. Itu juga Tuhan, kami mau pulang Tuhan, lindungi kami di